Anggota DPR keceplosan. Sebut makan uang haram jumlah kecil tak masalah. Akhirnya Allah nampakkan kebusukan mereka dari mulutnya sendiri. Rekam jejak Melchias Mekeng, anggota DPR sebut tak masalah makan duit haram dalam jumlah kecil. Kelora.com. Ini dia sampaikan saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Senin 27 Maret. Nah, siapakah sebenarnya Markus Mekeng ini? Ternyata Markus Mekeng ini sudah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2004 dan akan berakhir di 2024. Artinya dia hampir 20 tahun menjadi anggota DPR RI. Dan total harta yang dilaporkan dalam LHKPN-nya mencapai 73,3 miliar. Yang rakyat kesal itu adalah cara hidup yang tidak wajar. Ya dibuka oleh Tuhan dengan cara itu. Anaknya ribut, akhirnya orang tuanya yang kena. Kalau saya lebih berpikir, saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram kebanyakan, akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kebanyakan dia makan uang haramnya tuh. Iya. Jangan dikutip itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Jangan dikutip itu. Maksudnya boleh, nggak boleh banyak-banyak gitu. Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Duit haram, duit tipu, duit bohong, duit main timbangan, dibawa pulang ke rumah, dibelikan beras, berasnya ditanya dari nasi, nasinya dimakan anak-anak, nasinya halal, tapi diambil dari uang yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Karena kalau dia makan haram, tak senang dengan ulama, tak senang dengan kiai, tak senang dengan habaib. Kenapa? Bersarang setan dalam badannya. Di mana letak sarang setan? Hati. Hatinya dari mana? Darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan, jantung naik ke otak, otaknya menjadi hitam. Yang pertama kali gelap adalah hatinya. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng tengah disorot usai mewajarkan para pejabat yang memakan uang haram alias korupsi dalam jumlah kecil. Hal ini disampaikannya saat dimintai pendapat soal harta janggal milik Rafael Alun Trisambodo. Kalau makan uang haram kecil-kecil nggak apa-apalah. Ini makan uang haram sampai begitu berlebih, maka Tuhan marah. Kata Mekeng setelah rapat bersama Kemenkeu di Gedung Parlemen Senin 27 Maret 2023. Ia juga menyebut hal tersebut adalah standar hidup karena tak ada manusia yang seperti malaikat. Meski begitu, ia tetap mencurigai adanya kejanggalan dari kekayaan Rafael. Di sisi lain, pernyataan yang dilontarkan Mekeng membuat informasi tentangnya ramai dicari, tak terkecuali rekam jejaknya. Melchias Markus Mekeng sudah 19 tahun duduk di kursi DPR RI sejak 2004. Selain menjabat posisi itu, pria kelahiran 8 Desember 1963 ini juga dipercaya menjadi wakil ketua umum koordinator bidang hubungan kelembagaan DPP Partai Golkar. Selain dunia pemerintahan, Melchias Mekeng juga memiliki pengalaman bekerja di sejumlah perusahaan, mulai dari PT MKO Asset Management sebagai Senior Advisor, hingga PT MKO Adidaya Internasional sebagai Komisaris Utama. Sementara sebelumnya, Mekeng kerap dipercaya menjadi Direktur Utama di PT Mesana Investama Utama pada 1995 sampai 2005. Tak hanya itu, ia pun pernah menjabat posisi Customer Desk for Exchange Trade di Bank Duta pada periode 1988 sampai 1990. Pada tahun 2019, sejumlah pihak menyarankan adanya panitia seleksi atau pansel untuk memiliki anggota badan pemeriksa keuangan agar prosesnya terbuka. Namun Melchias Markus Mekeng yang saat itu menjabat Ketua Komisi 11 DPR RI menolak permintaan tersebut. Ia menyebut pihaknya bekerja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakannya dalam aturan itu anggota BPK dipilih oleh DPR, sehingga pembentukan pansel tak diperlukan. Meski begitu, untuk calon anggota tetap dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Fit and proper test. Mekeng juga sempat terlibat kasus korupsi yang menyeret nama mantan wakil ketua komisi
7. Eni Maulana Saragi. Eni mengaku ia diperintah Mekeng untuk membantu pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samintan memutuskan PKP2B PT AKT yang diakuisisi perusahaannya dengan Kementerian SDM. Eni dalam persidangan juga mengaku bahwa Mekeng adalah sosok yang diperkenalkannya dengan Samintan. Di sisi lain, Mekeng yang menjabat Ketua Badan Anggaran DPR disebut kerap menerima aliran dana proyek EKTP senilai 5,95 triliun, namun ia membantah tuduhan itu. Waduh, PDIP akan polisikan netizen yang sebar video bagi-bagi amplop merah di masjid. PDIP tengah mempertimbangkan langkah hukum atas penyebar video bagi-bagi uang kepada jemaah sholat tarawih di sebuah masjid. Video tersebut memperlihatkan jemaah sholat tarawih dibagi-bagi sejumlah uang dengan amplop merah berlogo PDIP dengan gambar Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Kejadian itu terjadi di sebuah masjid di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Said Abdullah mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk mempolisikan akun yang menyebar video tersebut. Menurut Said Abdullah, akun tersebut telah menggiring opini seolah yang pembagian amplop di masjid itu adalah politik uang. Atas kelakuan akun anonim tersebut yang menggiring seolah kegiatan yang kami lakukan melanggar hukum, kami akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun yang tidak bertanggung jawab, bersembunyi di balik anonimitas, tetapi melebar kotoran kepada orang lain, kata Said Selasa 28 Maret 2023. Dia menyayangkan akun tersebut yang dinilainya telah menyebar fitnah. Ini bukan puasa, harusnya saling memberi berkah kepada sesama, bukan menebar fitnah, katanya. Said mengatakan dirinya selaku anggota DPR RI sudah sering membagi-bagikan sembako dan uang tunai untuk rakyat miskin. Kata dia, aktivitas itu telah dilakukan lama sejak tahun 2016. Dia menjelaskan bahwa uang yang diberikan itu merupakan uang reses anggota DPR yang diniatkan untuk zakat mal. Di luar itu, saya ini muslim, saya diwajibkan untuk zakat, maka saya menunaikan zakat itu bersama kader-kader PDI Perjuangan Semadura, dan sekaligus mengajak para kepala desa yang pasti tahu sentra kemiskinan ekstrim warganya, ujar PLT Ketua DPD PDIP Jatim itu. Ia menjelaskan uang diberikan dalam amplop merah dengan logo PDIP sebagai sebagian kader bergotong royong. Said pun menegaskan kegiatan mereka dilakukan di luar masa kampanye yang diatur oleh KPU. Jadi jangan digiring ke arah sana, saya sangat paham apa yang harus kami patuhi sebagai caleg di masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan oleh KPU, katanya. Sebelumnya video viral bagi-bagi uang amplop berlogo PDIP viral di media sosial. Dalam video itu, amplop berlogo PDIP itu berisikan uang 300.000 dibagi-bagi ke jemaah masjid. Bawaslu pun menyatakan bakal menindak praktik politik uang tersebut. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tengah berkoordinasi dengan Bawaslu Sumeneb untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam pembagian amplop tersebut. Diduga tipu ratusan jemaah travel umroh raup keuntungan 91 miliar. Agen travel PT Naila Syafawi serta Mandiri menipu ratusan korban hingga meraup keuntungan lebih dari 91 miliar. Kasubdit Keamanan Negara di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Joko Dwi Harsono menjelaskan nilai kerugian itu dihimpun dari hasil laporan yang ia terima. Selain uang, Joko juga mengatakan pihaknya menemukan aset milik perusahaan travel umroh berupa rumah, mobil, hingga barang-barang elektronik. Kekinian penyidik masih melakukan penyelidikan mendalam terkait aset PT Naila Syafawi serta Mandiri. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah aset yang disita oleh penyidik. Masih bisa berkembang karena memang diduga cabangnya banyak, kata Joko kepada wartawan Selasa 28 Maret. Satgas Anti Mafia Umroh Polda Metro Jaya menerima laporan dari Kementerian Agama soal adanya jemaah umrah yang tidak bisa pulang ke tanah air. Ratusan jemaah terlantar di Arab Saudi dan tidak bisa pulang ke tanah air. Polisi pun mengusut dengan menangkap kedua pemilik travel adalah Mahfud Abdullah alias Abil 52 tahun dan istrinya Halija Amin alias Bunda 48 tahun ditangkap di salah satu kamar unit hotel di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan pasangan suami istri.
Setelah ditangkap, Pak Sutri ini telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Selain Pak Sutri ini, ada satu orang lain yang juga telah ditetapkan jadi tersangka, yakni seorang pria bernama Hermansyah, 59 tahun. Hermansyah berperan sebagai direktur utama dari PT Naila Safawi serta Mandiri Travel Umrah milik Pak Sutri Mahfud Halija. Kini ketiganya dikenakan pasal 126 Junto pasal 119A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana diubah dalam pasal 126 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Geger, pria diduga gila pukuli imam saat sholat subuh. Seorang pria diduga gila ditangkap polisi setelah menyerang seorang imam tamu di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, Pahang, Malaysia saat sholat subuh pada Minggu 26 Maret 2023. Melansir Sinar Harian Selasa 28 Maret 2023, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.18 pagi. Tersangka yang diperkirakan berusia 40-an tahun dengan baju Melayu berwarna ungu dengan kain perca dan celana hitam, tiba-tiba menyerang korban dari belakang. Kapolsek setempat Ajun Komisaris Wan Moh Zahari Wan Busu membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya imam yang diserang korban adalah murid Ma'had Tafid Turot, yakni Ilham Muhammad Irham. Berdasarkan kronologi kejadian pada rakaat kedua sholat subuh dengan perkiraan jemaah 80 orang, terdengar suara laki-laki berteriak dari arah pintu rel masjid di Jalan Setapak dengan "Kambang," ujarnya. Kira-kira 1 menit setelah itu, ketika imam masih membaca surah dalam sholat, seorang laki-laki gila datang mendorong jemaah ke belakang dan menuju ke arah imam yang bersangkutan. Segera pukul imam dengan sandal yang ada di tangannya, imam terus menghindari penyerangan sehingga sholat terhenti, katanya. Sebelum itu beredar video menunjukkan seorang pria gila memukuli imam di masjid. Dalam video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan pria tersebut mendorong jemaah sebelum memukul imam dengan sepasang sandal putih. Wan Mohzari mengatakan setelah melihat kejadian itu, pihak keamanan masjid dan jemaah terus bertindak menghentikan aksi pria tersebut. Dia menjelaskan pria yang terlibat ditangkap sebelum diserahkan ke polisi untuk tindakan lebih lanjut. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Anda lah yang memutuskan.